Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Hanya Allah yang patut kita sanjung dan agungkan. Alhamdulillah, dengan izinnya kita semua memenuhi undangan Allah hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk menjalankan kewajiban kita ibadah salat Isya berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih dan witir berjamaah. Semoga amaliyah kita, khususnya amaliyah di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT sesuai dengan janjinya dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Judul tausiah singkat pada malam hari ini, saya ambil 3 keutamaan Ramadan. Sebetulnya banyak sekali keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, tapi saya hanya mengambil 3 bagian pokok utama dari keutamaan itu. Masyaallah muslimin, mengapa para sahabat Nabi begitu bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena di Quran itu ketika ayat 183 Al-Baqarah ini diturunkan, itu sudah memberikan isyarat ada 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lain kecuali hanya ditemukan di bulan suci Ramadan saja. Yang pertama, Allah SWT menjanjikan ampunan yang tiada batas. Sekali lagi, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan yang tiada batas bagi orang-orang yang berpuasa, tapi bukan puasa yang biasa-biasa saja, tapi puasa yang betul-betul imanan wahtisaban. Perhatikan kalimatnya, yang dimaksud dengan tiada batas ditafsir oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya, Imam Bukhari menempatkan hadis ini di nomor 1. Nomor hadisnya nomor 35 di bab 1, nomor hadisnya 35. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan dan dia bermuhasabah, bukan hanya berpuasa biasa, tapi bermuhasabah, ihtisaban, mengingat akan dosa-dosanya, mengalir air matanya, maka jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari sejak dia akil balik sampai dengan detik ini, Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu pada siang harinya. Kemudian pada malam harinya, nomor hadis 36-nya,
Sama riwayatnya sama. Yang disampaikan dalam Imam Bukhari Muslim. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wahtisaban, bukan tarawih biasa, tapi betul-betul karena panggilan iman dan ihtisab, artinya menghisab dirinya ketika sedang salat itu. Mengalir air matanya, mengingat dosa-dosanya, maka sama jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Kita sudah berapa lama melakukan saum Ramadan itu? Sejak akil balik aja lah. Saya ambil contoh dari 40 tahun sampai dengan 70 tahun. Kalau kita sudah melakukan saum Ramadan itu sampai usia 60 tahun, umpamanya usianya 60 tahun, itu sudah lebih daripada 40 kali, 50 kali melakukan saum Ramadan. Muslimin, kita lihat hadis riwayat dari Abu Hurairah, nomor hadis 6419. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun tapi belum juga punya bekal yang cukup untuk pulang kepada Allah, maka celakalah dia. Sampai-sampai kemarin sudah dibahas juga oleh penceramah yang lain, ketika Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Ada juga riwayat hadis itu, Rasulullah yang berdoa diaminkan oleh malaikat Jibril. Tetapi yang lebih kuat adalah Rasulullah mengaminkan malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril itu? Nah, ini harus diperhatikan sekali oleh kita semua. Ba'uda, sangat jauh sekali dari Allah. Sangat celaka juga diartikan begitu, celaka. Orang yang setiap tahun ketemu dengan Ramadan, dikasih usia untuk sama-sama ibadah di bulan Ramadan. Tetapi begitu Ramadan datang, selesai Ramadan itu tidak ada perubahan sama sekali. Akhlaknya tidak berubah. Maka Rasul mengatakan amin. Ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Betapa jauhnya dari Allah. Betapa nistanya orang yang sudah berkali-kali menemukan Ramadan, dipertemukan dengan Ramadan, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Padahal dia ditarbiyah, dididik, digembleng di madrasah Ramadan. Kalau seandainya ada sasana tinju, orang yang mau bertanding tinju kemudian dilatih setiap saat, supaya apa tujuannya? Supaya menjadi juara, supaya menang tinjunya itu. Kalau seandainya latihan terus, tapi ketika main dia ditandingkan kalah terus, berarti ada yang salah dalam melaksanakan latihannya itu. Muslimin, kalau kita terus-menerus tidak ada pengaruh sama sekali dari hasil tarbiyah di Ramadan itu, berkali-kali diulang, bertahun-tahun, maka sampai malaikat Jibril mendoakan orang ini, ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh jauh dari rahmat Allah orang yang terus-terusan dipertemukan Ramadan tapi tidak ada perubahan sama sekali. Untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Muslimin. Kemudian diambil lagi, sekarang usianya sudah 60 tahun tapi tidak ada perubahan sama sekali. Maka a'dalallahu ilal mri'in, Allah SWT tidak akan mendengar alasan apapun dari orang yang usianya sudah 60 tahun tapi tidak ada perubahan, tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Maka a'dalallahu ilal mri'in, Allah SWT tidak akan mendengar alasan apapun dari seorang yang akhara ajaluhu, sudah dipanjangkan usia ajalnya, hatta yablugha sittina sanah, sehingga usia 60 tahun. Tetapi belum cukup bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang bapak-bapak kita lihat di televisi itu, anak usia 5 tahun sudah ada yang hafal 5 juz. Musa dulu pernah menyaksikan, kita semua di RCTI itu. Anak yang paling muda tampil di dunia karena hafalannya berapa? Hafalannya sampai 30 juz. Itu anak. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain. Anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan sudah bisa membaca atau sudah hafal Al-Quran, bukan hanya bisa membacanya. Andaikan kita sudah usia 40, 50, 60 tahun masih juga belum tersentuh untuk mempelajari Al-Quran, untuk sekedar membacanya saja, Masya Allah. Kalau sudah 60 tahun usia kita tapi belum juga tersentuh untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, harus berapa lama lagi Allah memberikan waktu untuk kita semua untuk belajar Al-Quran, muslimin. Sampai di dalam Al-Quran surat Fatir, Quran surat ke-35 ayat 37, Allah menyatakan, "Wahum yasrihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ada orang yang teriak-teriak tidak pernah berhenti berteriak sekeras-kerasnya di saat dia dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang dikatakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada kami. Tolong ya Allah, berikan kesempatan kepada kami. Keluarkan kami dari sini ya Allah. Kami akan melakukan amal-amal saleh, tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Allah tolong keluarkan kami. Menjerit orang itu. Banyak, hampir 20 ayat Al-Quran penyesalan, jeritan orang-orang yang sakratul maut. Di antaranya juga ada di surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 11. Apa bunyi ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wahai orang-orang yang masih memiliki iman, jangan sekali-kali hartamu, anak-anakmu melupakan zikir kepada Allah, melupakan Allah. Kalau itu terjadi, kita hanya ngurusin masalah-masalah duniawiyah saja, kelezatan duniawi, tapi sama sekali di usia 60 tahun itu tidak ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah SWT. Maka faulaika humul khasirun, sungguh orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Coba, di sini yang dikeluhkan itu bukan yang dijeritkan kepada Allah itu saat sakratul maut dilukiskan di surat Al-Munafiqun itu, bukan masalah salatnya, bukan masalah yang lainnya, tetapi kena hubud dunianya yang berlebihan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkan hartamu di jalan Allah sebelum datang kematian kepadamu. Kalau itu terjadi tapi kami masih saja mahabbah terhadap dunia, bukan cinta dunia boleh, tetapi yang berlebihan terhadap dunia, mencintainya di atas cintanya kepada Allah, maka ini yang sangat rugi bagi dia. Barang siapa yang sampai mendekati ajalnya itu masih saja yang diurusin dunia saja, maka orang seperti ini menjerit kepada Allah ketika sakratul maut. Kenapa? Sebab ditontonkan amaliyah dia yang akan menyeret dia ke dalam api neraka itu adalah mahabbah dia terhadap dunia, menghalalkan segala cara. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong akhirkan ajalku barang sejenak saja ya Allah. Fa asaddaqu, aku akan menjadi orang yang suka sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Apa jawaban Allah? Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sedetik pun tidak akan dimajukan, tidak akan dibundurkan. Ajal sudah waktunya. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha waspada terhadap amaliyah kita semua. Di ayat yang tadi itu, surat Fatir itu, Allah menjawab juga keluhan, jeritan orang yang ada di neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ada orang yang teriak sekeras-kerasnya saat dimasukin ke dalam neraka, yang dikatakan Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada kami, keluarkan kami dari sini untuk beramal soleh, tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Perhatikan jawabannya. Alam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man yatadakkar wa ja'akumul nadir.
Tolong ini digarisbawahi oleh saya dan oleh semuanya, ya, supaya masih ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah SWT, bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma tadakkaru fihi, dengan waktu itu engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Mentadakkara, sementara orang lain seusiamu itu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Waja'akumun nadir, padahal sudah datang kepada kalian itu penyeru, orang-orang yang menyeru supaya kamu tunduk patuh kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau 6 tahun sudah bisa baca Al-Quran, orang yang 60 tahun belum bisa tersentuh pun tidak bisa, tidak mau membaca Al-Quran, maka jangan salahkan besok dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Persis, jangan tunggu besoknya lagi. Mari kita sama-sama pada malam Ramadan yang tinggal sekitar 20 hari lagi ke depan, mari kita sama-sama mensyiarkan agama Allah. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, yang waktunya tinggal sebentar lagi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri salat tarawih dilakukan dengan penuh keimanan, maka ihtisab, artinya sambil terus menghisab diri ketika sedang salatnya, ketika sedang saumnya, maka insyaallah Allah masukkan ke dalam surga. Muslimin, keistimewaan bulan Ramadan yang terakhir adalah diturunkannya ayat suci Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan ini. Karena Allah sudah menjadikan akan tiba satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Ya sekitar 83 tahun. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan itu, Allah kasih ketika sedang membaca Al-Quran itu, kasih Lailatul Qadar, turun rahmat Allah kepadanya, maka sama saja ketika sedang membaca ayat Al-Quran, satu ayat itu umpamanya sama dengan membaca Al-Quran selama 83 tahun. Siapa yang mampu membaca Al-Quran selama 83 tahun? Saya kira tidak ada. Tapi Allah memberikan keistimewaan seperti itu. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, falau aslu hasanatin, maka baginya 10 kebaikan. Walam akul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan, kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin aslu hasanatin, dan setiap huruf itu 10 pahala, 10 kebaikan dari Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu membaca alif lam mim, itu berapa huruf? 3 huruf. Maka mendapatkan kali 10 berarti 30 huruf. Kemudian dia bertanya, Ustadz, bagaimana saya belum bisa baca Quran, masih tersendat bacaannya? Maka perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis, Nabi nomor hadis 2920 di dalam kitab Bukhari Muslim, Al-Makiru bil Quran masapratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, kemanapun dia jalan, itu diiringi oleh para malaikat yang selalu menjaganya agar jangan berbuat kemaksiatan. Tapi walladhi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqqun alaih, tidak hanya tidak terbata-bata tetapi berat juga membacanya, maka falahu ajrani, bagi dia mempunyai 2 pahala. Jadi jangan berputus asa dan jangan berhenti belajar, terus belajar, ataupun hanya mendengarkan saja, menyimak saja, insya Allah pahalanya sama. Jadi kalau orang yang sudah lancar bacanya a'udhu, orang yang tidak lancar bisa 60 kali pahalanya itu, bisa 60 kali sebab diulang-ulang membacanya itu. Tetapi orang yang belum lancar, kenapa mendapatkan 2 pahala seperti itu? Pertama, karena dia perjuangannya untuk belajar Al-Quran, dan yang kedua, membacanya Al-Quran itu sendiri. Kemudian, kenapa para sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa itu? Karena ada ayat yang turun itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada kalimat ya ini disebut dalam bahasa Arab harfun nida, huruf untuk menyeru atau memanggil.
Tapi bukan sekedar memanggil, tapi memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. Jarak yang sudah dekat sekali, subuh, jam 4.45 umpamanya. Kemudian karena dia sudah dekat sekali dengan Allah, maka jam 4 dia sudah ada di masjid. Sebelum dipanggil, dia sudah datang ke rumah Allah. Jam 3 bahkan dia sudah datang ke rumah Allah. Kemudian panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dibedakan. Kemudian ada yang pertengahan. Kadang-kadang dia ikut berjamaah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tarawih, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang ditinggalkannya. Orang yang seperti itu juga, kalau masih ada iman di hatinya, tetap dipanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang jauh sama sekali tidak melakukan sholat, tapi masih ada iman di hatinya, maka tetap dipanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu. Mendekat, mendekat, mendekat. Ayo di Ramadan ini mendekat. Mendekat kepadaku di Ramadan itu. Insya Allah dengan mendekat kita ke masjidnya, ke rumah Allah ini, bersama-sama mengamalkan ajaran Allah, ikut ittiba kepada orang-orang yang paham terhadap agama Allah, insya Allah maka Allah akan membukakan pintu hidayah bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Masal muslimin, ini saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.